Oke pemirsa, kembali lagi saya Andri Noto dan Bang Luga Tambunan. Iya. Kita akan menemani waktu santai Anda, waktu minum kopi Anda, dan waktu spesial Anda bersama keluarga. Saudara, kita akan kembali membahas tentang Tuhan, karena memang misi kita ngobrolin tentang Tuhan. Ya Bang Luga ya. Yes. Jadi saudara yang mendengar, terima kasih karena memang channel ini adalah channel tentang Tuhan dan kita tiap hari ngobrolin tentang Tuhan. Bang Luga, Iya. ada pertanyaan dari luar kekristenan bahwa kritikannya begini, Tuhan kok takut sama malaikat? Ada ayatnya dikisahkan bahwa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, di situ Tuhan berdoa dan ketakutan. Iya. Ada seorang malaikat datang memberi kekuatan kepadanya, Iya. dan keringatnya bercucuran seperti darah, dan Tuhan semakin ketakutan, Iya. takut sama malaikat. Nah seperti ini dikritisi sebagai bahwa kalau dia Tuhan nggak mungkin takut dong, kenapa ketakutan, kenapa takut sama malaikat, begitu Bang Uga. Silakan Bang Uga. Iya, memang pernyataan ini cukup viral. Artinya suka dipakai ayat untuk membantah ketuhanan Yesus. Ya. Kalau nggak salah ini adalah ide dari Pak Ustadz Moko Ginta ini. Almarhum ya. Iya. Ini Bukan Ahmad Didan. bukan. Saya mendengar ini nggak tahu apa mungkin dia dapat dari siapa-siapa, tapi saya dipopulerkan oleh Ustadz Moko Ginta. Kenapa Iya. Tuhan itu takut waktu dia berdoa di Taman Getsemani? Kenapa dia takut? Kan sebenarnya malaikat tidak menakut-nakuti dia. Kenapa dia harus takut sama malaikat? Justru malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Kecuali malaikatnya ingin menyerang Tuhan Yesus, maka Yesus takut, aduh tolong jangan pukulin saya. Itu baru masuk akal. Takut kepada malaikat karena malaikat mau mukulin Tuhan Yesus. Maka ayatnya masuk akal. Iya. Maka Yesus takut kepada malaikat. Nah pertanyaannya, malaikat itu kan memberi kekuatan kepada dia, jadi tidak masuk akal kalau dikatakan kepada malaikat. Jadi pernyataan ini tidak benar. Yesus takut, betul. Yesus sangat takut, bahkan ketakutannya menjadi peluh darah. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan takut? Iya. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus. Kalau Tuhan takut, berarti dia bukan Tuhan. Masuk akal emang sih. Masuk akal gitu. Itu pertanyaan yang tidak salah. Tidak salah. Sangat bagus. Mempertanyakan itu tidak masalah gitu kan. Iya. Jadi Tuhan Yesus takut saat di Taman Getsemani. Nah pertanyaannya begini, kenapa Yesus membangkitkan orang mati bisa, tetapi didatangin tentara, dia waktu dia mau disalib dia jadi takut? Itu yang jadi pertanyaan. Loh, Yesus kan kemarin kebangkitin orang mati bisa, tapi kok sekarang dia malah takut jadi sama Serdadu. penyalipan. Sama serdadu dia nggak takut. Waktu dia mau ditangkap, Yesus bilang apa? Siapa yang kamu cari? Jawab pemimpinnya, Yesus dari Nazaret. Maka jatuhlah mereka dan mundur ke tanah. Akulah dia gitu kan. Ya, akulah dia. Baru jatuh serdadunya. Iya. Lalu Yesus ngomong lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Jatuh lagi ke tanah. Dan beberapa murid berusaha melawan, cabut pisau dan Petrus dipotong lagi kuping seorang serdadu. Iya kan? Iya. Pas dipotong, Yesus ambil kupingnya, pasang lagi sama dia. Apa yang mau perlu ditakutin? Kuping ditempelin terus lo bilang Yesus takut. Atas dasar apa sih? Dan akhirnya murid-murid pada lari gitu kan. Iya. Yesus berkata, biarkanlah mereka pergi, karena hanya aku kan yang kamu kalian tangkap. Iya. Nah, Hanya apa yang kalian inginkan. Pertanyaannya begini,
Kenapa Yesus harus takut? Dikatakan di dalam kitab Yesaya, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang dia tanggung. Penyakit kita lah yang ditanggung. Sebenarnya dia sedang menanggung ketakutan dunia. Menanggung ketakutan kita. Bukan dia takut sama serdadu, bukan takut sama tentara Romawi. Apa yang harus ditakuti sama tentara Romawi? Dia berkata akulah, langsung jatuh tentaranya. Yesus juga bilang, apakah kamu tidak bisa berpikir bahwa aku bisa nurunin 12 pasukan malaikat? Tetapi kenapa dia takut? Dia harus merasakan ketakutan manusia. Kan dia lagi nanggung dosa nih, lagi menebus dosa nih. Jangankan takut, mati. Lebih dari takut, mati. Di atasnya takut kan udah mati. Jadi jangan bilang takut. Bukan takut, mati sekalian Tuhan Yesusnya. Kenapa? Harusnya Yesus gak perlu ketakutan dong, kan dia lagi merelakan. Lah, yang namanya menanggung ketakutan ya pasti ketakutan. Dengan cara ketakutan itulah dia menanggung segala ketakutan dunia. Bayangin, yang ditanggung Yesus itu bukan cuma ketakutan satu orang, ketakutan dari zaman Adam sampai semua manusia ini, Seluruh dunia. dia harus menanggung ketakutan dunia ditimpakan kepada dia. Ada pertanyaan lagi. Oh, berarti kalau gitu Yesus bersandiwara dong. Apa? Bisa aja kan? Orang di luar kekristenan akan nyinyir lagi nih. Oh, berarti kalau Yesus nggak takut, di situ dikatakan Yesus takut, berarti Yesus sedang bersandiwara dong, gitu kan? Ada juga. Yesus tidak bersandiwara, dia memang benar-benar ketakutan dan mati. Kan waktu dipaku kan keluar darah. Waktu. Nggak ada orang dipaku ketawa. Ya. Dia benar-benar ketakutan, mengalami ketakutan Benar. apa? Ketakutan, menanggung ketakutan manusia. Manusia akan ketakutan, dialah yang menanggung ketakutan itu. Manusia akan mati, dialah mati untuk menggantikan kematian manusia. Kalau masalah, lalu dia kenapa ketakutan? Pertanyaannya jangankan tentara Romawi, Lazarus saja yang mati dibangkitin sama dia. Iya. Orang pertanyaannya kalau Lazarus dibangkitkan sama Yesus, pertanyaannya kenapa Yesus harus disalib? Kecuali Yesus orang susah, nggak bisa bikin apa-apa, selama hidupnya nggak bisa bikin mujizat, tiba-tiba dia disalib. Oh, wajar, memang orang lemah, wajar lo disalib. Iya. Ya lo memang orang susah. Tapi Yesus sudah bikin mujizat, udah ngusir setan. Setan aja diusir, badai dihentikan. Orang 5.000 makan dikasih makan dengan dua roti, 2 ikan 5 roti. Ya kan? Dan mana dasarnya ketakutan itu kan? Apa dasarnya? Gitu loh. Iya. Orang takut tuh misalnya dia maling, dia mencuri, dia membunuh, dia berzina, takut wajar. Tapi kalau Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit, orang buta dicelupkan, orang mati dibangkitkan, orang setan diusir, semua mujizat begitu hebat. Lazarus dibangkitkan dari udah 4 hari. Iya. Terus tiba-tiba dia disalib. Harusnya Anda bertanya, ini ada apa? Ada apa dengan penyaliban? Kok dia tiba-tiba menjadi sangat lemah gitu? Iya, ada apa? Makanya perhatikan ucapan Yesus, anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk menanggung penderitaan, untuk pengampunan dosa. Ini saudara yang sangat penting. Jadi Tuhan bukan takut, tetapi untuk menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Iya, kan dia dong. Aku akan mati dan aku akan bangkit. Dan dia buktikan kebangkitannya. Pertanyaannya begini, jangan kamu mikirin Yesus takut. Pertanyaannya rubah. Kenapa kok Yesus bisa bangkit? Kemarin dia takut, tapi kok bangkit? Oh, kecuali Yesus takut, mati nggak bangkit-bangkit. Nah, Itu baru bikinlah pertanyaan kayak gitu di Facebook lah. Woi, Tuhannya orang Kristen takut, ketakutan sama malaikat. Terus apa lagi? Mati, dan nggak bangkit lagi. Yang pertanyaan begini, jangan kamu ibarat kata gini loh.
lu jangan ngobrolin masa lalunya. Sekarang kita ngobrolin masa sekarang. Sekarang dia ada di mana? Di bawah atau di atas? Iya. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan bertata sebagai raja. Pertanyaannya kemarin yang disalib itu, ya disalib itu karena dia menyerahkan diri, bukan karena dia Iya. lemah atau takut sama malaikat. Aduh, jadi ya itulah, kita harus punya pemahaman yang benar tentang Kristus. Pikirkan dia bangkitnya, jangan pikirkan dia pas takut. Jadi saudara, untuk saudara yang belum mengenal Kristus dan berkeras hati untuk menyerang iman kekristenan, cuma sedikit saja letakkan hati Anda dan percaya. Jadi jangan ego yang ditinggal, mengeraskan hati. Sebenarnya sederhana menerima Kristus. Cukup dengan akal sehat dan merasakan, Ya. membuka hati, membuka diri untuk menerima kebenaran. Ya. Seperti itu. Oke, Bang Luga, Ya. lanjut lagi, ada tentang ketakutan ini. Jadi dia menanggung ketakutan dunia. Kalau menanggung ketakutan kan nggak mungkin ketawa, hahaha, kan nggak. Iya. Menanggung ketakutan, dia harus menebus, merasakan. Dia tidak menggunakan kuasanya pada waktu dia ditangkap. Iya. Kalau dia menggunakan kuasanya, kan Yesus sudah ngomong, apakah kamu kira bahwa aku tidak bisa memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat kepada Bapakku? Sangkamu ke aku ini penyamun? Iya. Lu sangka gue penyamun? Penyamun itu kan yang ditangkap, dipukulin. Yesus bilang, masa lo sangka gue penyamun? Tiap hari gue ngomong di bait Allah. Gue ngomong terus terang di bait Allah. Terang. Bukan sembunyi-sembunyi gue ngomong. Terus kenapa lo tangkap malam-malam? Lu datang kayak nangkap maling. Kata Kayak Yesus. penyamun. Tetapi Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Iya. Penyamun itu seperti bajak laut lah istilahnya. Iya. Bajak laut. Iya. Jadi ya, Jadi intinya pada saat malaikat memberi kekuatan, bukan berarti posisinya lebih rendah dari malaikat. begini. Pada waktu itu Yesus takut ya. Itu kan sebenarnya dia menyamakan diri dengan manusia berdosa. Nah, manusia berdosa pun pada waktu takut diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu artinya. Jadi posisi Yesus sebagai manusia berdosa itulah yang diberikan kekuatan oleh malaikat. Iya. Bukan posisi dia sebagai Tuhan. Iya. Kalau posisi sebagai Tuhan kan udah jelas Yesus ngomong 12 pasukan, ini masa cuma satu yang datang? Iya. Bukankah gua mau nurunin 12 pasukan? Iya. Tiba-tiba yang datang satu. Yesus bilang, teman lo pada kemana kok cuma lo doang yang datang? Iya. Tapi kan Yesus gak manggil 12 pasukan. Datanglah satu untuk memberikan kekuatan kepada dia sebagai manusia berdosa yang sedang merasakan ketakutan, diwakili oleh Yesus sampai dia mati. Iya. Dan akhirnya dia bangkit di hari yang ketiga. Ya, karena memang pada dasarnya memang dia sendiri mengatakan bahwa inilah darahku sebagai darah penebusan bagi banyak orang gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi soal ketakutan ini sebenarnya sudah jelas ini mewakili umat manusia yang mengalami ketakutan, Ya, itu. menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit. Karena kalau tidak seperti itu Yesus akan bangkit. Ya, Takut mati ya udah selesai tamat. Maka benarlah yang kau katakan. Oh benar, Yesus takut sama malaikat. Kalau Yesus nggak bangkit, itu benar itu omongan Ustaz ngomong gitu. iya. Benar. Tapi karena Yesus bangkit, berarti tidak seperti itu ceritanya. Gitu. Karena Yesus bangkit. Iya, itu yang jadi masalah, kebangkitannya itu yang bikin repot. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang kita mempercayainya dan menyembahnya. Yes. Yes. Luar biasa saudara. Oke. Ada lagi Bang Luga? Udah. Udah cukup ya. Demikian saudara. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di luar kekristenan, baik mungkin ateis, bisa juga agnostis, bisa juga free thinker, bisa juga Hindu, Muslim, Buddha,
dan Konghucu dan agama Shinto misalnya, kejawen juga nggak apa-apa. Ini kita hadir di sini untuk memberi kabar baik untuk segala bangsa. Itu Bang Uda ya. Bahwa Kristus datang ke dunia dan Ini telah tidak hanya sebatas ya Islam Kristen, ini untuk semua agama. Untuk semua agama. Yesus itu untuk segala bangsa. Iya, seperti Pak Gus Dur pernah bilang Yesus itu milik semua orang gitu kan Iya, ya. bukan Iya. cuma milik orang Kristen. Bukan cuma milik orang Kristen. Ini Iya. Pak Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, Ya. mengatakan seperti itu. Yesus bukan hanya milik orang Kristen, tapi Iya. Yesus milik semua agama. Iya. Nah, jadi terbukti juga bahwa sebenarnya orang yang mengkritik kekristenan juga bebas-bebas aja kan, tidak sampai terjadi penuntutan gitu kan. Belum pernah saya dengar orang di luar Kristen mengkritisi kekristenan lalu dituntut gitu kan, nggak ada, Iya. nggak ada ceritanya. Kan ini bukti bahwa Yesus itu milik semua orang, Iya. menjadi hak milik semua orang seperti itu. Oke saudara, kita akan hadir lagi di episode dan video-video selanjutnya. Saudara, kita akan terus ngobrolin Tuhan. Yes. Jadi saudara jangan khawatir. Saudara bisa like, bisa subscribe, komentar di kolom komentar dan komentarin kita, dan silahkan share. Ini sebagai sarana kita saling menguatkan dan juga untuk penginjilan juga. Share video ini untuk sarana penginjilan, karena ini kita akan terus berbicara, terus ngobrolin tentang Tuhan. Ya, Bang Luga ya. Sampai kedatangan. Sampai kedatangan Tuhan kita akan ngobrolin tentang Tuhan. Tapi kadang-kadang ada juga power statement gini. Kalau ngomongin Tuhan pinter, tapi ngomong sama Tuhan nggak pernah gitu kan. Ada juga ya sebenarnya. Jadi seakan-akan kita ngomongin Tuhan nih, tapi ngomong sama Tuhan nggak gitu kan. Oke saudara, saya sebenarnya ingin mengatakan begini. Ada saatnya Anda ngomong sama Tuhan. Itu di dalam kamar. Dan berdiam diri, menutup pintu dan menguncinya, dan berbicaralah Iya. kepada Tuhan. Tetapi ada saatnya kita ngomongin Tuhan, seperti kita ini Bang Luga ya. Kita ngomongin Tuhan. Tapi ada kalanya kita ngomong sama Tuhan. Yes. Seperti itu. Luar biasa Bang Luga. Oke pemirsa, kita lanjut lagi besok dengan episode yang menarik dan semakin menguatkan kita semuanya. God bless. God bless.